Bayangkan sebuah dunia di akhir tahun 1960-an. Musik rock sedang berada di puncak kejayaannya. Gitar listrik semakin keras, amplifier semakin besar, drum semakin agresif. Tapi di tengah dunia yang dipenuhi musik rock, beberapa musisi mulai merasa bahwa suara yang ada masih belum cukup. Mereka ingin sesuatu yang lebih berat, lebih gelap, lebih liar. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menciptakan sesuatu yang nantinya akan dikenal sebagai heavy metal. Untuk memahami metal, kita harus kembali sebelum kata metal benar-benar menjadi sebuah genre. Akar musik ini tumbuh dari blues rock, psychedelic rock, acid rock, dan hard rock. Band-band seperti Led Zeppelin, Deep Purple, Blue Cheer, Iron Butterfly, dan sejumlah musisi rock lainnya mulai mengeksplorasi suara gitar yang lebih tebal, distorsi yang lebih kuat, dan permainan drum yang lebih keras. Namun ada satu kota di Inggris yang akan menjadi titik penting dalam cerita ini. Birmingham, kota industri yang dipenuhi pabrik, asap, dan kehidupan kelas pekerja. Di tempat inilah 4 orang membentuk sebuah band bernama Black Sabbath. Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward. Dan ada satu hal penting yang terjadi sebelum perjalanan mereka benar-benar dimulai. Tony Iommi mengalami kecelakaan saat bekerja di pabrik dan kehilangan ujung 2 jarinya. Bagi banyak orang itu mungkin berarti akhir dari karier seorang gitaris. Tapi Iommi justru mencari cara untuk tetap bermain. Ia menyesuaikan tekniknya. Ia menggunakan senar dan penyetelan yang membantunya bermain dengan lebih nyaman. Dan hasilnya, riff gitar yang terdengar jauh lebih berat. Suara yang berbeda dari rock pada zamannya. Kemudian, pada tahun 1970, Black Sabbath merilis album debut mereka, Black Sabbath. Dan dunia musik mulai berubah. Album Black Sabbath bukan sekadar musik keras. Ada sesuatu yang berbeda. Riff gitar Tony Iommi terdengar berat dan suram. Drum Bill Ward terasa seperti pukulan palu. Bass Geezer Butler memberikan fondasi yang tebal. Dan suara Ozzy Osbourne membawa atmosfer yang misterius. Mereka menggunakan tema-tema seperti ketakutan, perang, kematian, dunia gelap, dan kecemasan manusia. Bukan karena metal sejak awal harus menjadi musik jahat. Justru mereka sedang menggunakan musik untuk menggambarkan sisi gelap kehidupan. Di saat yang sama, Deep Purple dan Led Zeppelin juga sedang mengembangkan bentuk rock yang semakin berat. 3 nama ini kemudian menjadi bagian penting dari fondasi awal heavy metal. Namun metal belum selesai dibentuk. Justru ini baru permulaan. Memasuki pertengahan 1970-an, heavy metal mulai bergerak menjauh dari akar bluesnya. Salah satu band yang sangat penting dalam perubahan ini adalah Judas Priest. Jika Black Sabbath memberikan metal sisi gelap dan berat, Judas Priest membantu membentuk suara metal yang lebih tajam, cepat, dan terdefinisi. 2 gitar, riff yang lebih presisi, solo gitar yang agresif, dan vokal dengan nada tinggi. Sementara itu, Motorhead membawa energi punk dan kecepatan yang lebih besar ke dalam musik keras mereka. Metal mulai kehilangan satu hal, batas. Dan ketika musik menjadi semakin cepat, semakin keras, dan semakin agresif, generasi baru mulai muncul. Akhir 1970-an, punk sedang meledak di Inggris. Musik menjadi lebih cepat, lebih sederhana, lebih marah, dan metal ikut berubah. Dari Inggris, muncul sebuah gerakan yang kemudian dikenal sebagai New Wave of British Heavy Metal atau NWOBHM. Gerakan ini muncul pada pertengahan hingga akhir 1970-an dan mendapat perhatian internasional pada awal 1980-an. Nama-nama seperti Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, dan berbagai band lainnya mulai membawa metal ke generasi baru. Musiknya lebih cepat, riffnya lebih agresif, solo gitar semakin panjang, dan metal mulai memiliki identitasnya sendiri. Iron Maiden khususnya menjadi salah satu simbol terbesar era ini. Namun sesuatu yang jauh lebih ekstrim sedang tumbuh ribuan kilometer dari Inggris.
di Amerika Serikat, awal 1980-an. Di California dan beberapa wilayah Amerika Serikat, anak-anak muda mulai mencampurkan dua dunia, kecepatan punk dengan teknik metal. Hasilnya, thrash metal. Musiknya cepat. Riff gitar sangat agresif. Drumnya menyerang tanpa berhenti. Dan energinya jauh lebih liar. Salah satu pusat penting gerakan ini adalah Bay Area di California. Di sanalah muncul nama-nama yang kemudian menjadi legenda. Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, yang kemudian dikenal sebagai Big Four of thrash metal. Metallica sendiri berkembang dengan pengaruh kuat dari NWO BHM dan musik yang lebih cepat dari Motorhead serta scene underground. Dan kemudian Metallica meledak. Album-album seperti Master of Puppets dan And Justice for All membuat mereka semakin besar. Lalu datanglah Metallica. Metallica atau yang lebih dikenal sebagai The Black Album pada 1991. Metal tidak lagi hanya menjadi musik underground. Metal sudah masuk ke panggung terbesar dunia. Tapi justru ketika metal semakin besar, genre ini mulai terpecah. Sebagian musisi ingin lebih cepat, sebagian ingin lebih gelap, sebagian ingin lebih teknis, sebagian ingin lebih melodis. Dan dari sinilah berbagai cabang metal berkembang. Thrash melahirkan pengaruh besar terhadap bentuk-bentuk ekstrim metal. Kemudian muncul death metal. Musiknya jauh lebih berat, gitar semakin rendah, drum semakin cepat, vokal menjadi lebih ekstrim. Dan tema liriknya semakin gelap. Florida kemudian menjadi salah satu pusat penting perkembangan death metal Amerika. Nama seperti Death, Morbid Angel, dan Obituary menjadi bagian penting dari perkembangan scene tersebut. Di sisi lain, di Eropa Utara, sesuatu yang bahkan lebih ekstrim sedang terjadi. Norwegia, awal 1990-an. Musik metal kembali bergerak ke arah yang sangat underground. Black metal generasi kedua berkembang dengan atmosfer yang dingin, gelap, dan sangat berbeda dari metal mainstream. Nama seperti Mayhem, Burzum, Darkthrone, dan Emperor menjadi bagian dari scene yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan black metal. Tetapi penting untuk dipahami, sejarah scene ini juga memiliki sisi sosial yang kontroversial dan berbagai tindakan kriminal yang tidak mewakili keseluruhan komunitas metal. Secara musikal, pengaruhnya tetap sangat besar. Produksi yang mentah, gitar tremolo, blast beat, atmosfer dingin, dan vokal yang terdengar seperti jeritan. Black metal menunjukkan satu hal, metal tidak perlu menjadi musik mainstream untuk berkembang. Justru, underground bisa menjadi tempat lahirnya suara-suara paling ekstrim. Kemudian tahun 1990-an datang, dan dunia musik berubah drastis. Grunge, alternatif rock, Britpop, hip-hop, musik elektronik, semua mulai mendominasi budaya populer. Metal yang pada tahun 1980-an begitu besar mulai kehilangan sebagian ruang di radio dan televisi. Tapi metal tidak mati. Ia justru berubah. Pantera membawa groove yang lebih berat. Sepultura menggabungkan metal dengan berbagai pengaruh lain. Tool mengembangkan pendekatan yang lebih eksperimental dan progresif. Fear Factory mengeksplorasi hubungan antara metal dan suara industrial. Kemudian muncul satu gelombang baru, nu metal. Akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Metal bertemu dengan hip-hop, alternatif rock, industrial, dan budaya anak muda. Nama seperti Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Linkin Park membawa suara yang berbeda ke generasi baru. Drop tuning, riff sederhana tapi sangat berat, beat yang lebih groove-oriented, turntable, elektronik, rap, dan vokal yang berpindah antara nyanyian dan teriakan. Bagi sebagian penggemar metal lama, nu metal dianggap terlalu berbeda. Tapi justru perbedaan itulah yang membuat jutaan pendengar baru mengenal musik keras. Metal kembali masuk ke televisi.
festival besar, radio, dan budaya populer. Memasuki tahun 2000-an, cara orang menemukan musik berubah. Internet mulai menghapus batas geografis. Band kecil dari satu negara bisa didengar oleh orang di belahan dunia lain. Dan metal memanfaatkan perubahan itu. Muncul berbagai gelombang baru. Metalcore, perpaduan metal dengan hardcore punk. Band seperti Killswitch Engage, As I Lay Dying, dan August Burns Red membantu membuat gaya ini semakin dikenal. Kemudian muncul deathcore. Progressive metal kembali berkembang. Symphonic metal menjadi semakin populer. Power metal terus berkembang di Eropa. Dan eksperimen semakin tidak terbatas. Metal tidak lagi memiliki satu wajah. Metal memiliki ribuan wajah. Pada 2000-an dan 2010-an, teknologi rekaman semakin berkembang. Gitar dengan tuning rendah. Produksi digital. Drum yang semakin presisi. Dan teknik permainan yang semakin kompleks. Dari sini muncul perkembangan seperti The Djent, riff yang sangat ritmis, nada rendah, polyrhythm, dan permainan gitar yang sangat presisi. Nama seperti Meshuggah menjadi pengaruh penting dalam perkembangan sound tersebut, sementara Periphery, Tesseract, dan berbagai band lainnya membantu membawa pendekatan progresif modern ke audiens yang lebih luas. Metal semakin sulit dimasukkan ke dalam satu kotak, karena sekarang metal bisa terdengar seperti hampir apa saja. Jika kita kembali ke Birmingham pada akhir 1960-an, mungkin tidak ada seorang pun yang membayangkan apa yang akan terjadi. Sekelompok musisi memainkan riff gitar yang terdengar terlalu berat. Sebagian kritikus tidak menyukainya. Sebagian orang menganggapnya hanya kebisingan. Tapi dari suara itulah lahir sebuah budaya. Metal melewati era hippie, punk, disco, grunge, hip-hop, era MTV, era CD, dan kemudian era internet. Band datang dan pergi. Subgenre lahir dan mati. Tetapi metal terus berevolusi. Karena mungkin metal tidak pernah benar-benar tentang satu suara. Bukan tentang satu band. Bukan tentang satu negara. Dan bukan tentang satu generasi. Metal adalah tentang evolusi. Setiap generasi mengambil suara dari generasi sebelumnya, menghancurkannya, mengubahnya, lalu menciptakan sesuatu yang baru. Dari blues, lahir hard rock. Dari hard rock, lahir heavy metal. Dari heavy metal, lahir thrash. Dari thrash, lahir death dan berbagai bentuk ekstrim metal. Dari punk dan metal, lahir berbagai bentuk crossover dan metalcore. Dari metal modern, lahir semakin banyak eksperimen yang bahkan sulit diberi nama. Dan perjalanan itu belum berakhir. Karena selama masih ada seseorang yang mengambil gitar, memasang amplifier, menekan pedal, dan memainkan sebuah riff yang terdengar lebih berat dari sebelumnya, metal akan terus hidup. Bukan sebagai musik dari masa lalu, tapi sebagai musik yang selalu mencari suara berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Apa nih band metal favorit? Kalian tulis di kolom komentar ya.